Ribuan tahun yang lalu di sebuah negeri bernama Algesia, kehidupan berjalan damai di bawah perlindungan para penunggang naga, para kesatria legendaris yang menjaga keadilan dan keseimbangan dunia. Namun, kedamaian itu hancur ketika para penunggang mulai saling bertarung demi kekuasaan. Salah satu dari mereka, seorang penunggang kuat yang bernama Galbatorix, ia berkhianat dan membantai sesama penunggang beserta naga mereka. Galbatorix merebut tahta dan menjadikan dirinya sebagai raja. Sejak saat itu, Algesia jatuh ke dalam kekuasaan tirani. Siapapun yang menentangnya, termasuk kaum pemberontak yang dikenal sebagai Verden, diburu dan dibunuh tanpa ampun. Sisa-sisa Verden yang selamat terpaksa bersembunyi di pegunungan selatan, menanti saat yang tepat untuk bangkit melawan. Beberapa tahun kemudian, di tengah malam yang sunyi, seorang wanita pemberani bernama Arya dikejar oleh Durza, seorang penyihir jahat yang dirasuki oleh roh kegelapan dan merupakan bawaan setia dari Galbatorix. Arya tertangkap basah setelah mencuri sebuah batu misterius dari istana sang raja. Di waktu yang sama, jauh dari kekacauan istana, seorang pemuda desa bernama Eragon tengah berburu di hutan dekat tempat tinggalnya. Ia membawa busur panah dan berharap bisa membawa pulang daging untuk keluarganya. Sementara itu, Arya masih dikejar oleh Durza dan pasukan bayangannya, dua pengawal Arya yang gugur dalam pelarian, dan ia sendiri terjatuh dari kudanya terkepung oleh api sihir. Dalam keadaan mendesak, Arya menggunakan sihir kuno untuk menyembunyikan benda paling berharga yang ia bawa. You failed. Lalu ia menukarnya dengan benda lain secara acak, dan tanpa ia sadari, benda itu berpindah ke dunia yang jauh dari istana, muncul tepat di hadapan Eragon dan menggantikan seekor rusa yang hampir ia panah. Eragon sangat terkejut melihat batu biru bercahaya itu, tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Ia membawa benda tersebut untuk pulang. Keesokan harinya, ia mencoba menukarnya dengan daging di toko desa. Namun, sang penjual begitu melihat benda itu, wajahnya langsung berubah. Ia mengenali bahwa benda itu bukan sekedar batu, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan Galbatorix. Dengan nada serius, ia menolak tawaran Eragon dan memperingatkannya agar merahasiakan benda itu dari siapapun. Look at this. A necklace. Eragon pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. No respect for the hunter. Ia disambut oleh sepupunya yang bernama Roran, yang sudah menunggunya di depan rumah. Mereka sempat bercanda dan bermain sebentar sebelum akhirnya Eragon pergi ke ruang belakang untuk memastikan kembali batu aneh itu. Ia mengeluarkannya dari kain pembungkus, lalu meletakkan begitu saja di tumpukan tanah di luar rumah. Told you though. Your day will come too. Keesokan harinya saat mereka sedang berkebun, Roran memberitahu kabar yang sangat mengejutkan. Ia berencana pergi dari desa, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mencari pekerjaan. Karena jika ia menunggu lebih lama, bisa saja prajurit kerajaan datang dan memaksanya bekerja sebagai pelayan paksa. Eragon sebenarnya tidak ingin kehilangan satu-satunya sahabat dekatnya. Namun, ia juga tahu Roran tidak punya pilihan lain. Setelah berpamitan dengan ayah Roran, Eragon mengantar sepupunya hingga ke perbatasan desa. Di sana, mereka saling mengucapkan selamat perpisahan. Malam harinya, ketika Eragon duduk sendiri merenung, batu yang sebelumnya ia letakkan di luar mulai bergetar dan memancarkan cahaya aneh. Itu adalah telur naga. Dengan takjub, Eragon mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Tapi saat ia menyentuh makhluk kecil itu, sebuah aliran energi kuat mengalir dari naga ke tubuhnya, membentuk tanda aneh bercahaya di telapak tangannya. Eragon tidak tahu sentuhan itu bukan hanya mengikat dirinya dengan sang naga, tapi juga membuat beberapa pihak lain di seluruh Algesia menyadari bahwa penunggang naga baru telah lahir. Di tempat lain, Arya akhirnya tersadar dari pingsannya. Dalam keadaan lemah, ia
ia tak mampu menolak ketika Durza menggunakan sihir untuk menerawang isi pikirannya. Dari penglihatan itu, Durza melihat dengan jelas seorang pemuda asing di desa terpencil sedang bersama seekor anak naga biru. Telur yang selama ini ia lindungi ternyata sudah menetas. Drink while it's still warm. That's all there is. My king, Galbatorix. Durza segera melapor kepada Raja Galbatorix, dan atas perintah sang raja, Durza bersumpah untuk membunuh sang naga sebelum makhluk itu tumbuh dan menjalin ikatan penuh dengan sang penunggang. Tujuan mereka jelas, yaitu mencegah Eragon dan naganya bertemu dengan Verden, satu-satunya kelompok yang masih berani melawan Galbatorix. Kaum Verden percaya pada ramalan lama, bahwa hanya penunggang naga yang baru yang bisa menggulingkan sang tiran. Before he becomes a man. Malam harinya, Eragon pergi ke sebuah desa. Di tengah keramaian, ia tanpa sengaja mendengar seorang pria tua sedang bercerita tentang masa lalu penunggang naga. Pria itu bernama Brom, seorang warga desa yang misterius dan disegani. Ceritanya memukau Eragon tentang kejayaan para penunggang, kejatuhan mereka, dan harapan yang mungkin datang kembali. Namun, tidak semua warga setuju cerita itu disebarkan. Mereka memperingatkan Brom untuk diam, karena jika prajurit kerajaan mendengar, nyawanya bisa menjadi taruhan. That is one of their own. A rider Hung by a tree! No! Keesokan harinya dengan penuh semangat, Eragon mulai melatih naga kecilnya untuk terbang. Awalnya memang sulit, tapi perlahan sayap sang naga mulai mengangkat tubuhnya ke udara. Namun setelah terbang menjauh, naga itu tak kunjung kembali. Eragon panik dan ia mengira naga itu telah meninggalkannya. Tapi tiba-tiba tanda percaya di telapak tangannya bersinar sangat terang, dan saat itu juga sang naga kembali, namun dalam wujud yang mengejutkan, yaitu seekor naga dewasa yang gagah dan kuat. Eragon tertekun, apalagi ketika menyadari bahwa kini ia bisa berkomunikasi lewat pikiran dengan makhluk itu. Naga tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Saphira, nama yang ia pilih sendiri sesuai dengan ingatannya yang tertanam secara naluriah. Masih diliputi rasa penasaran, Eragon memutuskan untuk pergi ke rumah Brom untuk bertanya lebih jauh soal para penunggang naga. Namun saat tiba, Brom menolak untuk bercerita lebih jauh. Ia bahkan mengusir Eragon seolah menyembunyikan sesuatu. Dalam perjalanan pulang, Eragon merasa ada yang janggal. Suasana desa terasa tenang. Ia pun mengikuti nalurinya dan secara diam-diam mengintai ke pasar. Di sanalah ia melihat penjual daging yang kemarin menolaknya. Kini dalam keadaan ketakutan ditodong oleh sosok misterius bertudung. Orang itu bukan manusia biasa, melainkan sosok makhluk gelap utusan Durza yang ditugaskan memburu telur naga. Eragon segera bersembunyi, tapi rasa khawatirnya meningkat. Ia sadar kalau Razak sudah sampai ke desa, berarti pamannya yaitu Geralt sedang dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Eragon segera berlari kencang menuju rumah. Namun di tengah perjalanan, Saphira tiba-tiba muncul dari langit dan mengangkat Eragon ke punggungnya. Hold on! I can't! They'll kill you! Namun, segalanya sudah terlambat. Rumahnya hancur dan Geralt telah tewas. Dan dunia Eragon runtuh seketika. Dan dari tragedi itulah, keinginannya untuk membalas dendam dan mencari kebenaran pun dimulai. Eragon yang hancur melihat pamannya terbunuh, mulai menyalahkan Saphira. Ia merasa sang naga harusnya bisa menyelamatkan mereka lebih cepat. Dengan emosi yang belum stabil, Eragon mengusir Saphira. Tak lama kemudian, Brom datang dan melihat tanda berbentuk perak di tangan Eragon, yaitu tanda khas seorang penunggang naga. Tanpa banyak bicara, Brom membakar rumah yang dihancurkan bersama jenazah Geralt. They killed him, but they were after you. If we...
Ia segera memberitahu bahwa keberadaan Eragon kini telah diketahui oleh kerajaan dan artinya Eragon sedang diburu. Mereka segera pergi meninggalkan desa menuju pegunungan. Dalam perjalanan, Brom meminta Eragon memanggil naganya kembali, namun Eragon tetap menolak. Ia masih marah, meyakini bahwa Saphira telah membiarkan pamannya mati. Padahal kenyataannya Saphira justru berusaha melindunginya dari bahaya yang lebih besar. Dalam kemarahan, Eragon mengutarakan niatnya untuk membalas dendam kepada Durza. Brom yang selama ini diam akhirnya buka suara. Ia mengungkap bahwa Eragon dan Saphira adalah harapan terakhir bagi kaum Varden. Hal ini membuat Eragon curiga mengapa Brom tahu begitu banyak. Ketika Eragon bertanya, Brom menjawab dengan tenang bahwa ia hanya sedikit tahu soal naga. Jawaban yang jelas menutupi sesuatu. Setelah menenangkan diri, Eragon akhirnya mau memanggil Saphira lewat isi pikiran. Saphira, can you find us? Who might this be? Brom menegaskan bahwa kaum Varden kini menggantungkan harapan pada mereka berdua. Takdir Eragon sebagai penunggang naga telah dimulai, karena telur naga hanya akan menetas oleh penunggang yang dipilihnya. Brom juga menjelaskan satu hal penting, cara tercepat membunuh seekor naga adalah dengan membunuh penunggangnya. Itulah sebabnya para Razak memburu Eragon, karena jika penunggangnya mati, harapan Algesia ikut padam. Dan perjalanan Eragon dimulai dari titik ini. What he says is true. Because the easiest way for the king to destroy. Dan benar saja, di tempat lain Durza menemui kelompok Urgal. Ia memberikan satu perintah singkat, bawa kepalanya padaku. Tanpa basa-basi, kawanan Urgal pun langsung bergerak, memulai pencarian mereka dengan menyerbu warga desa yang mereka lewati. Untungnya Brom yang berpengalaman cepat menyadari tanda-tanda kehadiran mereka. Ia segera mengajak Eragon untuk pergi. Namun, Eragon yang mulai merasa dirinya sudah cukup hebat, ia justru ingin melawan. Ia menyombongkan diri, mengatakan bahwa ia sudah bisa bertarung menggunakan pedang. Untuk menguji kesombongan itu, Brom menantangnya duel singkat. Hasilnya, Eragon langsung terpojok, tak berdaya menahan serangan-serangan Brom. Dan saat itu, ia sadar diri bahwa dirinya masih jauh dari kata siap. Malam pun tiba. Mereka bertiga, yaitu Eragon, Brom, dan juga Saphira, memutuskan beristirahat di dalam hutan. Ketika Brom sedang membuat api unggun, Eragon sempat curiga. Api itu menyala terlalu mudah, seolah dengan sihir. Kecurigaan terhadap Brom pun tumbuh, tapi ia belum berani bertanya lebih jauh. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saphira close. Setelah menempuh jarak cukup jauh, akhirnya mereka tiba di desa Daret. Di sana, Brom meminta Eragon membeli roti, sementara ia sendiri pergi ke suatu tempat tanpa menjelaskan kemana. Saat berjalan sendirian, Eragon merasa sedang dibuntuti. Ia segera mengambil jalan, memutar dan masuk ke sebuah rumah yang tampak sepi. Tanpa ia sadari, rumah itu ternyata milik seorang peramal. Tak lama sang peramal muncul, yaitu seorang wanita tua yang terlihat tahu banyak hal. Ia menawarkan untuk membaca masa depan Eragon. Great battle already. Part of it lies in a death. Ia mengatakan bahwa Eragon akan menghadapi berbagai banyak bahaya dan tak lama lagi sebuah peperangan besar akan terjadi. Seusai diramal, Eragon keluar dari rumah peramal itu. Tapi sebelum sempat ia melangkah jauh, sekelompok Urgal tiba-tiba muncul, mengepungnya dengan senjata terangkat dan siap membunuh. Eragon yang panik menarik busur dan tanpa sadar melontarkan anak panah yang dipenuhi energi sihir. Saat sadar, Eragon bingung dan lemah. Brom menjelaskan bahwa tadi malam ia menggunakan sihir, dan sihir dalam dunia mereka bukan tanpa harga. Semakin besar kekuatan yang dikeluarkan, semakin besar pula energi tubuh yang terkuras. Jika terlalu banyak, bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, Brom mulai mengajari Eragon sihir dasar, termasuk kata-kata kuno dalam bahasa kuno yang lebih ringan digunakan dan tidak menguras tenaga. Saphira mengajak Eragon terbang untuk berlatih sihir sambil menguji ikatan mereka di udara.
she moves out. Awalnya, Eragon kesulitan mengimbangi kecepatan dan gerakan Saphira yang sangat lincah. Tapi perlahan, ia mulai bisa mengendalikannya, bahkan mencoba sihir penglihatan jarak jauh, yaitu kemampuan untuk melihat lebih jelas dari udara menggunakan sihir, seperti yang biasa dilakukan oleh Saphira. Dan saat itulah, Eragon melihat sesuatu di hutan, yaitu dua sosok razak yang sedang mengejar Brom dari kejauhan. Dan dengan cepat, Eragon meminta Saphira untuk segera menuki ke bawah. Namun, karena kurang hati-hati dan terlalu fokus, Eragon diserang tiba-tiba oleh razak dan terlempar dari punggung Saphira. Ikatan batin mereka begitu kuat sehingga Saphira juga ikut merasakan sakitnya. Mereka benar-benar terhubung dalam jiwa dan rasa. Protect your dragon. Setelah keadaan tenang, Brom justru marah, bukan karena razak, tapi karena Eragon tidak mampu melindungi Saphira dengan baik. Padahal ia sudah diingatkan berulang kali soal bahaya. Tapi Eragon juga tak tinggal diam. Ia balik menuduh Brom telah menyembunyikan sesuatu yang besar. Tanda perak di tangan Brom membuktikan bahwa ia dulunya juga seorang penunggang naga. Tak bisa mengelak, Brom akhirnya mengaku. Ia dulu adalah penunggang naga dan naganya telah dibunuh oleh seorang penunggang naga jahat yang bernama Morzan. Morzan adalah salah satu 13 penunggang naga yang berkhianat dan bergabung dengan Galbatorix. Karena dendam dan rasa bersalah, Brom bertahun-tahun membantu Morzan hingga berhasil membunuhnya. Namun setelah itu, Brom memilih mengasingkan diri. Sementara itu, di tempat lain, para Urgal kembali ke Durza dengan tangan kosong. Sang bayangan marah besar dan langsung membunuh mereka satu persatu karena gagal menjalankan perintahnya. Di sisi lain, Eragon yang sedang tertidur tiba-tiba mendapat penglihatan dalam mimpinya. Ia melihat Arya, sang elf, dalam keadaan lemah, meminta tolong padanya. Dan keesokan harinya, Eragon langsung bersiap untuk pergi menyelamatkannya. Namun, Brom segera menolak. Ia memperingatkan bahwa mimpi itu bisa saja jebakan, dan lebih penting bagi Eragon untuk tetap menuju lokasi kaum Varden, karena mereka sudah hampir sampai dan menyimpang dari rute berhenti mempertaruhkan nyawa. Tapi, Eragon tetap keras kepala. Ia percaya Arya memang butuh bantuan. Not for us. I'm going to save her life. Singkat cerita, Eragon berhasil menyelinap ke markas Durza. Di sana, ia menemukan Arya dalam kondisi sangat lemah. Tapi, begitu Arya membuka mata, ia berkata dengan lirih, "Seharusnya kau tidak datang, ini adalah jebakan." Belum sempat Eragon beraksi, dan saat itulah Brom datang dan mengorbankan dirinya, menahan serangan terakhir Durza demi menyelamatkan murid yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Eragon memusatkan kekuatannya, lalu menancapkan panah tepat ke kepala Durza. Serangan itu bukan serangan biasa. Panah tersebut membawa sihir yang membuat tubuh sang bayangan langsung lenyap menjadi abu. Eragon sempat melihat sosok misterius bertudung yang sebelumnya membantunya dari balik bayangan. Namun sosok itu menghilang sebelum ia sempat mendekat. Meski berhasil melarikan diri, kondisi Brom semakin kritis. Di sisa napasnya, Brom menyerahkan pedang legendarisnya yang itu Zarok kepada Eragon. Eragon tak rela kehilangan orang yang ia anggap sebagai guru sekaligus ayah. Ia mencoba menyelamatkan Brom dengan sihir. Tapi kekuatannya belum cukup. Brom pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Tiba-tiba Arya pingsan. Saat diperiksa, ternyata tubuhnya telah diracuni oleh sihir Durza. Fakta ini mengejutkan Eragon karena ia mengira Durza sudah benar-benar mati. Tapi Arya menjelaskan bahwa Durza hanya mati jika jantungnya ditusuk langsung, dan itu belum terjadi. Karena racunnya menyebar cepat, Arya sadar ia tak akan sanggup ikut perjalanan. Lalu ia memberikan petunjuk rahasia agar Eragon bisa sampai ke Varden dengan selamat. Sebelum mereka berangkat, Saphira datang membawa seorang pria muda.
Durza, orang yang sempat membantu Eragon kabur dari tempat Durza. Namanya Murtagh. Tanpa banyak bicara, Murtagh menawarkan diri untuk membantu Eragon mengantar Arya ke Varden. Ia mengetahui jalur pegunungan, dan tanpa bantuan, Arya bisa mati di tengah jalan. Meskipun Eragon belum sepenuhnya percaya, ia setuju menerima bantuan dari Murtagh, karena ini satu-satunya cara agar mereka bisa selamat dan Arya bisa disembuhkan. Merasa curiga, Eragon langsung bertanya pada Murtagh kenapa ia mau repot-repot menolong. Murtagh menjawab dengan tenang. Kedua orang tuanya dibantai oleh Raja Galbatorix, dan begitu ia mendengar kabar bahwa sang penunggang naga telah muncul, hatinya tergugah. Ia ingin membantu meski ia tahu resikonya sangatlah besar. Mereka pun segera berangkat. Eragon dan Murtagh menunggang kuda, sementara Arya yang masih lemah dibawa di udara oleh Saphira. Mereka dihadang oleh puluhan Urgal. Murtagh dengan sigap segera bertarung, tapi karena jumlah musuh terlalu banyak, mereka tak punya pilihan selain melompat ke sungai. Arus membawa mereka hingga akhirnya ditangkap oleh penjaga Varden. Mereka segera dibawa ke markas rahasia Varden, lalu dihadapkan kepada pimpinan mereka yang bernama Ajihad. Awalnya Ajihad ragu, tidak percaya jika Eragon benar-benar seorang penunggang naga, dan untuk membuktikannya, Eragon diminta memanggil Saphira. Tak lama kemudian, Saphira datang dengan terbang, membawa Arya yang masih sekarat. Bukti itu cukup bagi Ajihad untuk menerima mereka, tapi kecurigaan belum sepenuhnya hilang, terutama terhadap Murtagh. Sementara itu, di tempat lain, Raja Galbatorix yang mengetahui keberadaan Varden memerintahkan Durza untuk mengirim pasukan besar menyerang ke markas Varden. Tanpa menunggu lama, Durza segera memerintahkan prajuritnya kembali ke markas Varden. Eragon menjelaskan niatnya. Ia datang untuk membantu melawan Raja. Ajihad menerimanya, tapi tak dengan Murtagh. Ternyata Murtagh adalah anak dari Morzan, salah satu penunggang naga yang dulu telah berkhianat. Karena itulah Ajihad memutuskan Murtagh harus ditahan demi keamanan semua orang. Eragon sempat bingung dan merasa bersalah, tapi demi kelancaran perang, Murtagh sendiri dengan tegas memilih untuk ditahan. Ia tak ingin masa lalu ayahnya merusak kepercayaan yang baru tumbuh. Beberapa saat kemudian, Eragon dibawa berkeliling markas dan diberi perlengkapan perang khusus, termasuk baju zirah untuk Saphira. Suasana markas Varden berubah tegang. Seluruh pasukan sibuk mempersiapkan senjata, membentuk barisan, dan menyusun strategi menghadapi pasukan bayangan dari Raja Galbatorix. Hingga akhirnya, perang besar pun akhirnya pecah. Langit dipenuhi suara raungan dan dentuman sihir. Saphira terbang tinggi menyemburkan api ke barisan Urgal, membakar puluhan musuh sekaligus dan membuka jalan bagi pasukan Varden. To win or die! Di tengah kekacauan, Murtagh yang berhasil keluar dari tahanan ikut bertempur. Ia berdiri di barisan depan, membuktikan bahwa darah seorang pengkhianat tak menentukan pilihan hidup seseorang. Tak lama Durza muncul sebagai pemimpin pasukan gelap. Ia menggunakan sihir kuat untuk mengalihkan perhatian Eragon dan juga Saphira. Beberapa kali Saphira mencoba menyerangnya dari udara, tapi api yang ia semburkan tak mampu menembus pertahanan sihir Durza dan kekuatannya mulai melemah. Melihat itu, Eragon tak tinggal diam. Dengan keberanian penuh, ia menunggangi Saphira dan melompat langsung ke arah Durza, lalu menusukkan pedang Zarok tepat ke dadanya, menghancurkan tubuh dan sihirnya sekaligus. Eragon yang melihat kondisi Saphira penuh luka langsung memaksakan diri bangkit. Dengan sisa tenaganya, ia menggunakan sihir penyembuhan, mengalirkan seluruh kekuatan ke dalam tubuh sahabatnya itu. Tapi kekuatan sihir yang terlalu besar membuat Eragon pingsan. Tepat saat perang dinyatakan berakhir, Varden pun akhirnya menang.
Keesokan harinya Eragon terbangun. Ia lega bukan main saat tahu Saphira selamat. Luka-luka di tubuh naga biru itu mulai pulih dan mata mereka bertemu dalam kehangatan. Setelah berpamitan dengan Ajia dan pasukan Verden yang kini hidup dalam kedamaian, Eragon dan Saphira terbang menyusul Arya. Mereka menemukan sang elf bersama pengawalnya dalam perjalanan menuju Elsemera. Arya meminta maaf karena pergi tanpa berpamitan. Ia mengaku harus kembali untuk menyelamatkan aliansi kaumnya karena ia yakin Galbatorix tidak akan tinggal diam setelah kekalahannya. Perang besar belum selesai. Eragon dan Arya pun berpisah. Dua jalan berbeda tapi satu tujuan, yaitu membebaskan Algesia dari kegelapan. Dan film pun berakhir, bukan sebagai akhir sebuah kisah, tapi sebagai awal takdir seorang penunggang naga sejati.